Oke, pada video sebelumnya sudah saya bersihkan amplifier ini. Jadi amplifier mangkrak ini sebelumnya sudah saya bersihkan. Jadi di video yang sekarang kita akan mengetes apakah amplifier ini masih normal. Apa saja yang perlu dites, ada beberapa item. Yang pertama kita cek terlebih dahulu displaynya. Jadi apakah lampu-lampu LED indikator ini masih nyala semua. Di ini ya teman-teman. Maaf saya geser dulu. Ini indikatornya apakah nyala semua. Kemudian yang pertama tentunya kita ukur juga DCO-nya. Jadi setelah lama nggak digunakan ini apakah ada komponen yang rusak. Jadi untuk memastikannya kita ukur terlebih dahulu DCO-nya, amplifier kiri dan amplifier kanan. Kemudian yang ketiga kita ukur juga biasnya apakah ada perubahan. Yang keempat, karena ini amplifier kelas H, saya mau mengetes apakah stepernya masih bekerja atau tidak. Jadi langsung saja kita menggunakan alatnya. Alatnya ya ini yang pasti avometer, karena saya nggak ada osiloskop. Saya hanya menguji apakah normal, bukan menguji detail nilainya ya teman-teman. Jadi ini hanya fungsional cek saja, bukan operasional cek. Kalau fungsional cek itu hanya mengetes apakah masih fungsi tidak lah. Kalau operasional cek itu nanti terbaca berapa volt, ininya berapa volt, tegangannya, jadi lebih detail. Nah, karena ini kan hanya mengetes normal atau tidak ya, paling enggak fungsional cek sudah cukup. Kemudian nanti untuk mengetes stepper saya menggunakan jack ini aja teman-teman. Jadi nanti inputnya saya tekan pakai tangan aja, apakah steppernya itu masih bekerja atau tidak. Langsung saja power supply sudah on, saklar kita nyalakan. Lampu aktif bekerja. Oke, relay soft start on, protect padam. Jadi nggak ada kendala ya teman-teman. Kemungkinan nggak ada kendala karena protectnya tidak proteksi. Maksudnya tidak proteksi, tidak nyala merah. Jadi sistem protektor ini membaca tegangan DC-nya itu nggak ada yang bocor atau nggak ada yang short. Jadi indikator proteknya ini padam. Kemungkinan kalau ada yang short, proteknya nggak akan mau padam, jadi dia masih klip gitu terus, karena dia membaca masih ada malfungsi, entah itu short atau itu apa. Jadi seperti itu, ada tegangan DC bocor, bisa jadi. Selanjutnya saya akan mengukur DCO. Jadi DCO ini ada di speaker sini ya teman-teman, di belakang ini. Nah ini biar gampang, avonya saya taruh sini saja. Nah, saya taruh sini sudah cukup. Saya nggak membaca DCO-nya itu berapa volt, yang penting ada tegangan DC keluar apa tidak. Coba langsung saja kita ukur. Ini yang channel kanan. Oke, masih bagus. Ini yang channel kiri, masih bagus juga. Karena DCO masih bagus, coba kita ukur tegangan biasnya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ini dulu. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman. Oke, tegangan bias. Tegangan bias kita tempelkan di probe ini di kaki final basis. Terbaca 380 mV. Kemudian kita cek yang negatifnya. Sebentar, apakah kelihatan? Oh, kelihatan ya. Sekarang kita tes yang negatifnya.
Waduh, agak susah teman-teman. 166 masih tergolong oke lah, karena tadi saya ngukurnya di sebelumnya resistor ya teman-teman. Kalau tepat di basisnya susah, harus dilepas, jadi biar cepat saja. Kemudian ini channel yang sebelah kanan, bentar saya geser dulu. Jadi ini tadi saya ukur di sebelum resistor, jadi nilainya sedikit berbeda. Tapi kalau 360 selisih sedikit pun nggak masalah sebenarnya teman-teman. Ini yang basisnya kita ukur dulu yang negatif 376. Nah ini saya ukur di sebelum resistor aja 380. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting tegangannya masih sekitaran segitu, jadi tegangan biasnya masih bagus. Kemudian kita ukur stepper. Jadi stepper tuh tegangan kolektor di transistor final apakah masih sama. Kalau ada inputan harusnya dia akan naik ya teman-teman. Sekedar mengingatkan, trafonya ini menggunakan tegangan 50 dan 100 VCT. Jadi harusnya keluar tegangan DC itu sekitar 65 sampai 140 lah. Tapi karena stepper ini inputnya hanya menggunakan jari, harusnya nggak mungkin setinggi itu ya teman-teman. Paling nggak standby-nya 60, naiknya ya 100 lebih lah, itu sudah bagus. Langsung saja kita tes. Ini yang positif di channel kiri. Channel yang kiri. Terbaca 60 volt. 61, kondisi standby, belum saya tekan inputnya. Jadi kalau saya tekan inputnya harusnya naik. Oke, 116. Setelah saya lepas turun lagi. Kalau saya tekan naik lagi. Nah, berarti steppernya yang ini masih bagus ya teman-teman. Kemudian kita cek di saluran yang negatif. Oke, ini 60 kalau ditekan atau 10. Jadi bagus ya teman-teman. Dia masih mau bekerja. Steppernya positif negatif masih oke. Kemudian kita lihat di channel yang sebelahnya. Oh, sorry, nggak kelihatan. Saya ulangi lagi teman-teman stepnya. Jadi stepper itu mengukur tegangan kolektor pada terminal. Ini pada kondisi standby, belum saya tekan inputnya, tegangannya sudah 60 tegangan standby. Jadi kalau saya tekan, tegangannya naik 106 atau 10. Kalau saya lepas, dia kembali lagi ke tegangan standby. Jadi steppernya bagus. Coba saya cek yang sebelahnya. Maksudnya saluran yang negatif ya teman-teman. Negatif 60, kalau saya tekan 117. Jadi saya lepas kembali lagi ke 60. Steppernya yang sebelah sini bagus. Nah, terus sekarang kita cek yang sebelah sana. Sama seperti tadi ya teman-teman. Kita ceknya di kolektor TR final. Standby negatif 60. Kalau kita tekan, jadi inputnya belum saya pindah. Inputnya saya pindah dulu. Volume sudah saya naikkan. Kemudian tegangan standby-nya terbaca 60. Ini belum saya kasih input. Kalau saya kasih input naik 110, saya lepas kembali ke 60. Nah, ini bagus. Jadi steppernya bekerja. Kemudian channel yang sebelahnya, jadi yang positifnya teman-teman. Nah, seperti ini 60 positif. Kalau saya tekan 109. Oke, jadi kiri kanan sudah bagus ya teman-teman. Terus oh iya, tadi lupa ya, displaynya belum kita lihat.
kalau kita beri inputan seperti ini. Ini kalau diberi input harusnya nyala. Oke, nyala. Kemudian channel yang sebelahnya kalau diberi inputan nyala juga. Oke, jadi masih bagus. Amplifier ini bisa dianggap masih layak ya teman-teman. Masih layak untuk dipakai. Karena kita tes DCO-nya, kemudian kita tes biasnya dan tegangan stepper di kedua channelnya masih bekerja dengan baik. Jadi sudah aman kita hubungkan ke speaker. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.